Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan merenungkan bersama akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mengatakan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami menyiapkan hati, seluruh keberadaan hidup kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Mama, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang umat Allah bukan hanya berbicara tentang bangsa Israel, tetapi umat Allah juga berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bagian firman Tuhan ini yang kita telah baca bersama, menjelaskan kepada kita bahwa Allah menuntut 3 hal dari bangsa Israel dan juga dari pengikut Yesus. Yang pertama, yang dituntut oleh Allah adalah berlaku adil. Dalam kamus bahasa Indonesia, berlaku adil berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak condong pada salah satu pihak. Berlaku adil, itulah yang dituntut oleh Tuhan dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, baik dari bangsa Israel maupun dari pengikut Kristus. Berlaku adil terhadap siapa? Yang pertama adalah terhadap Tuhan. Di dalam Mika pasal 6 ayat 3, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu dan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku." Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan bertanya kepada bangsa Israel. Karena Allah mendapati mereka tidak adil terhadap dirinya. Allah begitu setia. Allah begitu mengasihi mereka, tetapi mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Allah. Kita juga pengikut Yesus. Hampir setiap saat kita minta, Tuhan lindungi kami. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan ampuni saya. Tetapi
kita lalai di dalam melakukan perintah-perintahnya. Itu membuktikan bahwa kita tidak adil terhadap Tuhan. Bapak, Mama, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar ataupun tidak sadar, kita seringkali berlaku tidak adil terhadap Tuhan. Dan Allah menuntut itu. Hal yang berikut yang dituntut oleh Allah berlaku adil terhadap Tuhan dan berlaku adil terhadap diri sendiri. Kadangkala kita tidak adil dengan diri kita. Contohnya, kita kadangkala lebih memperhatikan hal-hal jasmani. Sementara hidup kita bukan hanya membutuhkan hal-hal jasmani, tapi juga hal-hal rohani. Kita lebih banyak memperhatikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Sedangkan kebutuhan rohani kita abaikan. Kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Padahal itu merupakan kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan. Itu juga kita tidak adil dengan diri kita sendiri. Kalau kita adil dengan diri kita sendiri, maka kebutuhan jasmani dan rohani harus balance. Harus seimbang. Kadangkala kita juga bukan hanya tidak adil kepada Tuhan, tidak adil kepada diri sendiri, kita juga tidak adil dengan sesama kita. Dengan keluarga kita. Ya, sebagai orang tua, kita minta anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Tapi kita sebagai orang tua, kita tidak memberikan teladan yang baik kepada mereka. Kita sewenang-wenang terhadap anak-anak. Allah menuntut dari kita sebagai orang tua. Anak-anak selalu menuntut orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Anak-anak selalu mempersalahkan orang tua. Nah, pertanyaan, apakah anak-anak melakukan kewajibannya sebagai anak atau tidak? Kita harus menyadari bahwa suatu saat Tuhan minta untuk kita pertanggungjawabkan. Tuhan menuntut agar kita berlaku adil terhadap sesama kita. Dan sesama kita yang terdekat adalah keluarga inti kita. Kita juga harus adil dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu keluarga besar kita, tetangga kita, teman kerja,
kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang adil. Kalau kita mau dikasihi, kita mau disayangi, kita mau dihargai, maka kita harus melakukannya dalam hidup kita. Itu baru kita adil. Hal yang kedua yang dituntut oleh Tuhan yaitu mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Ya, kita tahu apa itu setia. Di dalam kesetiaan itu bicara tentang keteguhan hati, ketaatan, baik dalam persahabatan atau dalam pelayanan. Kesetiaan juga di dalamnya ada kepatuhan, dapat dipercaya. Di dalamnya juga ada ketekunan. Mencintai kesetiaan, yang pertama adalah kesetiaan terhadap Tuhan. Dalam kondisi apapun kehidupan kita, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Setia di dalam beribadah, setia di dalam berdoa, setia di dalam merenungkan firman Tuhan, setia di dalam melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Setia. Bicara tentang kesetiaan bukan hanya bicara tentang Senin Kamis, tetapi akan terus menerus ada di dalam kesetiaan. Dalam kitab Wahyu dikatakan setia sampai mati. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kita harus tunjukkan, buktikan sampai nafas terakhir kita. Pada saat ini kita menghadapi COVID, ya. Kita lockdown, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi itu tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus terus setia di dalam percaya kepada Tuhan, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan. Bangsa Israel telah gagal. Mereka tidak setia kepada Tuhan karena mereka terpengaruh dengan kondisi yang ada, dengan lingkungan di mana mereka berada. Dan Tuhan bilang, aku menuntut kesetiaan. Tuhan juga menuntut kesetiaan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mencintai, menyukai kesetiaan itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Memang akan ada pencobaan, akan ada godaan untuk kita tidak setia. Tetapi mari kita mengingat akan kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Setiap hari kita lihat, kita dengar ada orang yang meninggal, tetapi Tuhan terus menjaga, melindungi, memberi kita nafas hidup. Itu kesetiaan Tuhan. Dengan apa kita balas kesetiaan Tuhan?
Tuhan minta hati kita. Supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Bapak, Mama, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan harus menjadi sesuatu yang tidak boleh diganti dengan yang lain. Itu menjadi harga mati bagi kita. Selain kesetiaan kepada Tuhan adalah kesetiaan terhadap sesama. Nah, sekali lagi, sesama yang terdekat dengan kita adalah keluarga inti kita. Dalam kondisi apapun, senang atau tidak senang, harus tetap setia. Suami istri harus setia. Orang yang setia tidak akan pernah selingkuh. Walaupun ada peluang. Kesetiaan dalam kehidupan suami istri itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Orang tua juga harus setia di dalam mendidik, membesarkan anak-anak. Anak-anak harus setia kepada orang tua. Sahabat harus setia juga kepada sahabatnya. Kesetiaan itu penting supaya ada keharmonisan. Bapak, Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak godaan. Iblis akan berusaha keras untuk membuat kita tidak setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk kita tidak setia kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada saudara seiman kita. Tetapi ingatlah kesetiaan Yesus. Dia setia sampai akhir. Hal yang ketiga yang dituntut oleh Tuhan adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Lucifer jatuh karena kesombongan. Ingin menjadi sama dengan Allah. Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa karena kesombongan. Mau menjadi sama dengan Allah. Dan dalam bagian firman Tuhan, kita dijelaskan bahwa Allah menentang orang sombong. Allah menghendaki agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Dalam kitab Amsal menjelaskan bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Ya, orang sombong cepat atau lambat pasti
akan hancur. Orang yang sombong, cepat atau lambat, pasti akan konflik dengan orang lain. Tentunya kita tahu ciri-ciri daripada orang yang sombong. Ya. Orang sombong itu tidak mau menerima nasihat. Orang sombong itu sok jago. Orang sombong itu merasa paling hebat. Orang sombong itu tidak mau dikoreksi. Orang sombong itu susah mengampuni. Orang sombong itu sulit menghargai orang lain. Tuhan menuntut agar setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Dia adalah Tuhan. Dia adalah guru. Tetapi dia membasuh kaki murid-murid. Dia memberikan teladan bahwa sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus memiliki kerendahan hati. Bapak, Mama, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sanggup mengubah kehidupan kita dari karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Kita tidak bisa mengubah seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Kita tidak punya kuasa. Tetapi Allah Roh Kudus sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Allah Roh Kudus sanggup untuk menjadikan kita ciptaan baru. Dikatakan, siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kristus mampu mengubah karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Yang penting kita berserah sungguh kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan ubah, pulihkan kehidupan kita. Memberi diri kita dari hari ke hari. Tuhan sanggup. Tuhan mampu untuk memulihkan kehidupan kita. Dari yang tidak adil menjadi adil, dari yang tidak setia menjadi setia, dari yang sombong menjadi orang yang rendah hati. Tuhan sanggup mengadakannya. Tapi apakah kita mau? Apakah kita siapkan hati kita, keberadaan hidup kita untuk diubah oleh Tuhan? Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini penuh rahasia. Kita tidak tahu
apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Karena itu, mari dengan kekuatan daripada Tuhan, kita mengambil sikap bahwa kita mau menjadi orang yang adil dalam hidup ini. Kita mau menjadi orang yang setia. Kita mau menjadi orang yang rendah hati. Bukan kita yang menilai diri kita, tetapi Tuhan yang akan menilai kita. Tuhan yang melihat kita sampai kedalaman hati kita. Karena itu, gunakanlah waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam kehidupan kita, biarlah kita bertanya kepada diri kita. Sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ini adil kepada Tuhan dan sesama? Apakah di dalamnya ada kesetiaan? Apakah di dalamnya ada kerendahan hati? Kalau tidak, kalau tiga hal ini tidak ada, lebih baik kita berubah. Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang baik bagi kita. Meninggalkan teladan yang luar biasa bagi kita. Kiranya teladan Kristus itu menjadi milik kita dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, dan ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mendapati kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang adil, setia, dan rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi orang yang adil, setia, dan rendah hati. Sekiranya Tuhan mendapati kami dalam hidup yang Tuhan berikan ini, kami tidak adil dengan Tuhan, kami tidak adil dengan sesama kami tidak setia dengan Tuhan, kami tidak setia dengan sesama kami. Tuhan ampuni kami. Sekiranya Tuhan juga mendapati kami, kami sombong dengan apa yang ada pada kami. Kami sombong karena kepintaran kami. Kami sombong karena kedudukan kami. Kami sombong karena jabatan kami. Kami sombong karena status sosial kami. Kami sombong karena harta kekayaan kami. Fisik kami. Kami mohon ampun daripada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami, baik anak-anak dan juga kami orang tua, baik jemaat maupun kami tim pelayan. Tuhan tolong kami semua supaya Tuhan mendapati kami sebagai orang-orang yang adil, setia, dan rendah hati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.